Halo, nama saya Daniel Kian Marvino, NIM 26023399903, Program Studi Manajemen Bisnis. Saya mahasiswa BINUS. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan etika bisnis dalam praktik keagamaan dengan judul Membangun Karakter Pengusaha yang Berintegritas. Latar belakang, fenomena atau permasalahan pada penerapan etika bisnis. Perkembangan ilmu ekonomi dewasa ini semakin marak dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda pada setiap negara. Terkait dengan persoalan ekonomi, maka belakangan ini telah berkembang pemikiran ekonomi Islam diantaranya membahas tentang etika bisnis. Saat ini etika bisnis menjadi topik yang menarik di kalangan praktiki praktisi bisnis. Di setiap kegiatan bisnis, saat ini mulai menerapkan unsur etika dan moral dalam aktivitasnya. Bukan hanya untuk mencapai tujuan bisnis, itu sendiri seperti mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan ingin menumbuhkan kedisiplinan dan integritas yang baik pada praktisi bisnis. Karena kalau setiap praktisi bisnis menumbuhkan karena kalau setiap praktisi bisnis menerapkan kedisiplinan dan mempunyai integritas yang baik, maka nilai perusahaan di mata masyarakat luas akan baik. Praktik etika bisnis di masyarakat seharusnya dilakukan oleh semua orang. Namun banyak orang yang tidak mempraktikkan etika ini secara baik. Mereka masih melanggar perjanjian dan melakukan manipulasi dalam segala tindakan. Boleh jadi disebabkan oleh karena mereka kurang memahami etika bisnis atau mereka memahami etika bisnis tapi tidak mempraktikannya. Dalam dunia bisnis, memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan merupakan suatu hal yang wajar. Akan tetapi hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam artian penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli. Jakfar 2007 halaman 31. Sementara mereka masih berasumsi secara konvensional, sehingga menganggap ukuran keberhasilan suatu bisnis terletak pada seberapa besar keuntungan dalam bentuk material yang diperoleh serta seberapa banyak barang yang bisa terjual. Rumusan masalah. Bagaimana pemilik usaha rumah makan The Grames mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam praktik ketika bisnis mereka? Bagaimana nilai-nilai keagamaan mengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis? Sejauh mana penerapan etika bisnis yang berlandaskan nilai keagamaan dapat mendukung terciptanya kemitraan yang sehat sesuai dengan SDG nomor 17? Apa saja tantangan yang dihadapi pengusaha dalam mempertahankan etika bisnis yang berbasis nilai keagamaan di tengah persaingan bisnis? Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan? Hasil temuan di lapangan. Selama pelaksanaan proyek, beberapa temuan penting berhasil kami identifikasi. Antara lain, pertama, tingkat kesadaran tentang pentingnya etika bisnis sangat tinggi di kalangan pengusaha yang saya wawancarai. Mereka menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi dalam berbisnis. Kedua, nilai-nilai keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk etika bisnis pengusaha. Banyak pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip agama seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis mereka sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini. Ketiga, penerapan etika bisnis memiliki dampak positif terhadap kinerja bisnis, kesejahteraan karyawan, dan citra perusahaan. Pengusaha yang menerapkan etika bisnis cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, memiliki karyawan yang lebih loyal, dan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Keempat, pengusaha menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan etika bisnis, seperti menghadapi persaingan dengan pengusaha lain, dan keterbatasan sumber daya yang mendukung penerapan praktik etika bisnis. Solusi yang ditawarkan. Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rancangan solusi yang saya usulkan. Pertama,
membangun program pendidikan dan pelatihan mengenai etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan untuk pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip etika dalam bisnis. Kedua, menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha untuk membantu mereka menerapkan praktik etika bisnis yang baik. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh tokoh agama atau konsultan bisnis yang memahami nilai-nilai keagamaan. Ketiga, mendorong membentukkan jaringan antar pelaku usaha untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menerapkan etika bisnis. Hal ini juga dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip SDG nomor 17. Keempat, mengembangkan standar etika bisnis yang relevan dengan konteks pelaku usaha yang dapat menjadi panduan bagi pengusaha dan menerapkan praktik etis dalam bisnis mereka. Kelima, mengembangkan sistem penghargaan untuk pelaku usaha yang berhasil menerapkan praktik etika bisnis, sehingga dapat memotivasi lebih banyak pengusaha untuk berkomitmen pada integritas dan tanggung jawab sosial. Refleksi pribadi. Satu, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan etika bisnis menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Sebagai seorang pengusaha, saya yang ingin menjunjung tinggi nilai-nilai moral, disadari bahwa etika bisnis yang berlandaskan pada ajaran keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter yang berintegritas. Dua, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah prinsip utama dalam etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Kejujuran dalam berbisnis berarti memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dan mitra usaha serta menghindari praktik manipulatif yang dapat merugikan pihak lain. Dalam pengalaman pribadi saya, menerapkan prinsip ini tidak selalu mudah, terutama ketika diharapkan pada situasi yang menguji moralitas, seperti godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan lebih besar. Namun yang diutamakan harus transparansi dan kejujuran dalam jangka panjang justru menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Tiga, selain itu, keadilan dalam berbisnis berarti memberikan hak yang sepatutnya kepada karyawan, mitra, dan pelanggan. Salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja adil di, di mana setiap individu dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang akan memberikan dampak positif pada produktivitas dan kepuasan kerja. Nilai keagamaan mengajarkan untuk selalu berbuat adil tanpa memandang status sosial atau keuntungan pribadi. Empat, tanggung jawab sosial juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari etika bisnis. Dalam perspektif keagamaan, bisnis yang sukses bukan hanya tentang pencapaian keuntungan, tetapi juga bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan menyelaraskan tujuan bisnis dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka suatu bisnis yang dijalankan akan lebih memiliki makna dalam menjalankan usaha. 5. Dari refleksi ini, saya semakin yakin bahwa mengintegrasikan etika bisnis dengan nilai-nilai keagamaan bukan hanya membentuk karakter pengusaha yang berintegritas, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas. Meskipun tantangan selalu ada, komitmen untuk menjalankan bisnis dengan prinsip moral yang kuat akan membawa keberkahan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.